Hai guys, ini video pertama gua. Di video ini, gua bakal nge-review film yang berjudul Get Out. Nggak perlu berlama-lama, langsung aja kita mulai. Scene dimulai dengan memperlihatkan orang berkulit hitam yang berjalan sendirian, namun tiba-tiba dilumpuhkan oleh orang yang tidak dikenal. Kemudian, scene pun berganti ke orang berkulit hitam lainnya yang bernama Chris. Chris adalah tokoh utama dalam film ini. Chris didatangi oleh pacarnya yang bernama Rose. Rose ini memiliki kulit yang putih. Mereka bersiap-siap untuk pergi ke rumah orang tua Rose. Saat di perjalanan, Chris mendapat telepon dari temannya, dan Chris mendapat peringatan dari temannya agar berhati-hati terhadap orang berkulit putih karena banyaknya kasus yang terjadi. Namun Chris tidak menghiraukannya. Saat mobil mereka melaju, tiba-tiba mobil mereka menabrak seekor rusa, dan rusa itu pun mati. Dan ini bisa menjadi pertanda buruk untuk Chris jika melanjutkan perjalanan. Mereka pun tiba di rumah orang tua Rose dan mereka pun disambut dengan hangat di sana. Ternyata di rumah itu ada orang berkulit hitam lainnya yang bekerja, yaitu sebagai asisten rumah tangga dan tukang kebun. Tapi kedua orang itu memiliki sikap yang aneh dan waktu makan malam pun tiba. Di sana ada Jeremy. Jeremy itu adalah kakaknya Rose. Singkat cerita, makan malam pun selesai. Chris pun yang berada di kamar tidak bisa tidur. Dia pun memutuskan untuk keluar mencari udara segar. Saat di luar, Chris dikejutkan oleh tukang kebun yang berlari ke. Tetapi, sesaat ketika tukang kebun itu sampai ke Chris, tiba-tiba dia berbelok. Dan itu membuat Chris bingung dan itu pun membuat saya bingung. Dan saat Chris ingin masuk ke rumah, Chris juga melihat si asisten rumah tangga yang sedang mengagumi wajahnya. Saat tiba di dalam, Chris bertemu dengan Ibu Rose. Ibu Rose mengatakan bahwa dia bisa menghilangkan kebiasaan merokok Chris dengan menggunakan metode hipnotis. Ibunya Rose pun mulai mengaduk teh yang ada di tangannya. Dan Chris mulai terhipnotis. Chris yang sudah dalam keadaan terhipnotis mulai digali jati dirinya oleh ibunya Rose. Chris pun mulai masuk makin jauh ke dalam dirinya. Dan saat sadar, Chris juga berada di kamarnya. Chris pun keluar untuk mencari udara segar sekaligus berjalan-jalan di sekitar tempat itu. Singkat cerita, keluarga Rose mengadakan pesta keluarga besar. Chris pun diperkenalkan ke keluarga Rose saat asik mengabadikan momen. Tiba-tiba Chris melihat salah satu anggota keluarga Rose yang juga berkulit hitam. Dan anehnya, orang itu memiliki gestur tubuh dan tatapan mata yang sama anehnya dengan asisten rumah tangga dan tukang kebun tadi. Chris pun menelpon temannya dan menceritakan hal-hal aneh yang ia lihat di sana. Dan Chris pun kembali diperingati oleh temannya untuk segera pergi dari sana. Lalu, Chris pun keluar. Dan secara diam-diam, Chris memfoto orang yang berkulit hitam tadi. Tapi, Chris lupa mematikan lampu flash yang ada di HP-nya. Saat Chris memfoto orang yang berkulit hitam itu, tiba-tiba hidung orang itu berdarah dan sikapnya pun berubah. Yang tadinya tenang, tiba-tiba menjadi pemarah dan menyuruh Chris untuk pergi. Karena melihat banyaknya kejadian aneh di rumah Rose, Chris pun berencana untuk pulang. Di saat yang bersamaan, ayah Rose mengadakan acara lelang di rumahnya, di mana pesertanya adalah keluarga Rose itu sendiri, dan yang memenangkan lelang itu adalah keluarga Rose yang tunanetra. Chris pun akhirnya berkemas, dan di saat dia mengemasi pakaiannya, Chris menemukan foto-foto Rose bersama orang berkulit hitam lainnya. Dan di salah satu foto itu ada foto si tukang kebun dan si asisten rumah tangga. Namun Chris tidak langsung membahas hal itu.
Saat ingin keluar, Chris ditahan oleh keluarga Rose dan ternyata di sini ketahuan bahwa Rose bersekongkol dengan keluarganya. Chris pun mencoba untuk menyerang, tetapi dia langsung dilumpuhkan dengan cara dihipnotis oleh ibu Rose. Saat sadar, Chris sudah terikat di atas kursi dan di sini semua terjawab. Ternyata ini sudah dilakukan oleh keluarga Rose secara turun-temurun. Dan di sini juga terjawab bahwa yang dilelang tadi adalah Chris dan tubuhnya akan diambil oleh orang tunanetra tersebut. Dan ternyata ayah Rose adalah seorang dokter bedah dan dia yang akan memindahkan otak orang tunanetra tersebut ke tubuh Chris. Chris yang sudah sadar menemukan kapuk yang berada di kursi itu dan dia menyumbat telinganya agar tidak bisa dihipnotis. Singkat cerita, operasi pun akan dimulai dan Jeremy pergi ke ruang tempat Chris disekap. Saat akan membawa Chris, tiba-tiba dia diserang oleh Chris. Ternyata Chris hanya pura-pura pingsan. Ayah Rose yang juga menuju ke sana menjadi sasaran Chris dan begitu pula dengan ibunya Rose. Chris yang sudah di luar langsung mengambil mobil, tetapi tanpa sengaja dia menabrak si asisten rumah tangga dan dia pun membawanya. Dan saat kejadian itu juga Rose mendengar suara mobil mereka dan Rose melihat mereka pergi. Di sini juga terungkap bahwa asisten rumah tangga itu adalah nenek Rose yang sudah dipindahkan otaknya ke tubuh orang berkulit hitam itu. Di tengah perjalanan, nenek Rose pun mengamuk dan dia pun menyerang Chris dan akhirnya mobil mereka mengalami kecelakaan dan mereka ditemukan oleh Rose dan si tukang kebun. Ternyata si tukang kebun itu adalah kakeknya Rose. Dia pun segera ingin menangkap Chris. Tukang kebun itu pun menyerang Chris. Tetapi Chris langsung menyalakan flashlight HP-nya dan langsung mengarahkannya ke wajah tukang kebun itu. Sontak kesadaran dari tubuh asli itu kembali dan dia menembak Rose menggunakan sedapan dan membunuh dirinya sendiri. Rose yang sedang sekarat meminta maaf kepada Chris dan tiba-tiba mobil polisi pun datang. Dan brengseknya di sini, Rose yang baru saja meminta maaf kepada Chris tiba-tiba meminta pertolongan agar seolah-olah Chris menyerangnya. Tapi ternyata polisi itu adalah teman Chris. Chris pun pergi dan film pun selesai. Oke guys, jadi seperti itu saja reviewnya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya untuk terus mensupport saya agar terus bersemangat membuat video-video review ke depannya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.